Assalamualaikum teman-teman. Di mata kuliah Pengembangan Bahasa Indonesia di Tempat Umum, kelompok 6, kami, Cindy Juliana Indah Abdul Aziz, Khofifah Indah Baitul Jannah, Zulfa Azhar, dan Atika akan menjelaskan tentang pengembangan bahasa Indonesia di tempat umum. Dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pengertian ruang publik. Yang kedua, Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Yang ketiga, tujuan pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Yang keempat adalah strategi pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Saya Cindy Juliana Indah akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian ruang rubik. Menurut Hakim dan Hadi 2004, pengertian mengenai ruang terbuka publik atau rubik dapat diuraikan menjadi 3. Yang pertama, bentuk dasar dari ruang terbuka selalu terletak di luar masa bangunan. Yang kedua, dapat dimanfaatkan dan dipergunakan oleh setiap orang. Dan yang ketiga, memberi kesempatan untuk bermacam-macam kegiatan, dalam kata lain multifungsi. Fungsi yang disajikan itu beragam. Lalu pengertian ruang rubik menurut Khair 1992 pada bukunya yang berjudul Public Space, ruang publik adalah ruang milik bersama, di mana publik dapat melakukan berbagai macam aktivitas dan tidak dikenakan biaya untuk memasuki area tersebut. Jadi aktivitas yang terjadi dapat berupa rutinitas sehari-hari, kegiatan pada musim tertentu, atau sebuah event. Baik, selanjutnya Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 26 Ayat 3. Pasal 26 Ayat 3 berbunyi bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau pemukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum. Tujuan pengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik. Yang pertama, memasyarakatkan pemakaian bahasa Indonesia. Yang kedua, menanamkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran bahwa bahasa Indonesia adalah lambang jati diri bangsa. Yang keempat, pemahaman akan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kelima, sebagai bentuk dokumentasi pemakaian bahasa di ruang publik di wilayah. Yang keenam, evaluasi dan pembinaan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik. Yang ketujuh, memartabatkan bahasa Indonesia dengan cara menggunakannya di ruang publik. Strategi pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Yang pertama, perlu dilakukan penertiban terhadap media seperti spanduk, baliho, papan nama instansi atau perusahaan yang masih menggunakan bahasa asing tanpa menyandingkan dengan bahasa Indonesia. Yang kedua, upaya sosialisasi kebijakan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia. Sosialisasi ini dapat dilakukan secara periodik pada media massa seperti televisi, koran, majalah, serta media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Line, dan media lainnya. Melalui media massa dan media sosial diperkenalkan sejumlah kosakata yang memberikan konsep yang lebih jelas dan komunikatif jika dibandingkan menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya, nomor 3, pembinaan bahasa perlu dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk terus melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang Indonesia dan penggunaannya, serta sosialisasi tentang UU RI Nomor 24 Tahun 2009, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya. Nomor 4, Peraturan Daerah. Tiap daerah yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara ini perlu membuat kebijakan tentang sama aturan penggunaan bahasa di ruang publik dan sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah nomor 5,
menjalin relasi dan kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat, instansi, institusi pendidikan, perusahaan, asosiasi periklanan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.